Pada blok metabolisme ini, kita akan melakukan beberapa praktikum. Yang pertama, uji Fehling. Tujuannya untuk membuktikan adanya karbohidrat bereduksi atau yang mengandung gugus aldehid. Yang kedua, uji Benedict. Bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat bereduksi. Yang ketiga, uji Molis, bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat. Yang keempat, uji iodium, bertujuan untuk membuktikan adanya polisakarida. Uji Fehling, bahan yang akan digunakan adalah sari buah. Kita menggunakan bengkoang, pepaya, jeruk, dan nanas yang sudah dihaluskan, glukosa 0,5%, glukosa 1%, glukosa 2%, pati 1%, dan sukrosa 1%. Untuk reagensia, 1 ml Fehling A dan 1 ml Fehling B. Selanjutnya, alat yang akan digunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung, serta pemanas. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, beri label pada 9 tabung reaksi sesuai bahan yang akan diuji. Masukkan reagensia ke masing-masing tabung yang telah diberi label dengan 1 ml Fehling A ditambah 1 ml Fehling B. Kemudian vortex. Tambahkan 4 tetes larutan sesuai dengan label sari buah, bengkoang, pepaya, jeruk, nanas, kemudian glukosa 0,5%, glukosa 1%, glukosa 2%, pati 1%, dan sukrosa 1%. Setelah itu, dilanjutkan dengan memvortex dan dididihkan selama 2 menit. Foto dan catat perubahan warna yang ada. Kemudian biarkan 5 menit, lalu lakukan pengamatan. Langkah kerja uji Benedict. Yang pertama, sediakan bahan dan alat. Bahan yang digunakan, sari buah yaitu bengkoang, pepaya, jeruk, dan nanas, glukosa 0,5%, glukosa 1%, glukosa 2%, pati 1%, dan sukrosa 1%. Reagensia yang digunakan, larutan Benedict. Selanjutnya, alat yang akan digunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung, serta pemanas. Langkah kerja. Yang pertama, beri label pada 9 tabung reaksi sesuai bahan yang akan diuji. Kemudian, masukkan reagensia, yaitu 2,5 ml larutan Benedict pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 4 tetes larutan sesuai dengan label, yaitu sari buah, bengkoang, pepaya, jeruk, nanas, glukosa 0,5%, glukosa 1%, glukosa 2%, pati 1%, dan sukrosa 1%. Selanjutnya tabung di vortex. Kemudian didihkan selama 1-2 menit. Selanjutnya foto dan catat perubahan warna. Biarkan selama 5 menit, lalu lakukan pengamatan. Pada uji Molis, bahan dan alat yang dibutuhkan, pati 1%, glukosa 1%, sukrosa 1%, kemudian reagensia Molis,
Alat yang disediakan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. Langkah kerja: yang pertama, beri label pada tabung reaksi sesuai dengan bahan yang akan diuji. Pada tabung 1, masukkan 2 ml larutan pati 1%, tabung 2, 2 ml larutan glukosa 1%, dan tabung 3, 2 ml sukrosa 1%. Selanjutnya, pada masing-masing tabung ditambahkan 2 tetes reagen siamolis. Setelah itu, ke semua tabung di vortex. Dilanjutkan dengan penambahan 2 ml H2SO4 pekat. Dilakukan melalui dinding tabung. Jangan sampai tercampur. Selanjutnya, melakukan pengamatan. Uji yodium. Alat dan bahan yang digunakan. Pada bahan, sediakan pati 1%, sukrosa 1%, kemudian glukosa 1%, dan yodium. Alat yang digunakan, tabung reaksi, pipet tetes, dan rak tabung. Langkah kerja: yang pertama, beri label tabung reaksi sesuai dengan bahan yang akan diuji. Pada tabung 1, masukkan 1 ml larutan pati 1%, tabung 2, sukrosa 1%, dan tabung 3, glukosa 1%. Kemudian, pada setiap tabung, tambahkan 2 tetes yodium. Kemudian, tambahkan air hingga mencapai 1/4 dari tabung reaksi. Lalu, campur dan lakukan pengamatan.